Part 4 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 10 sampai dengan 11 Kecantikan Sempurna. Long Chen mengenali pria tua itu, dan bukan hanya Long Chen yang akan mengenalinya. Di ibu kota kekaisaran, hanya ada beberapa orang yang tidak akan mengenalinya, ketua Guild Alchemist, Grandmaster Yun Qi. Senior Yun Qi, bocah ini tiba-tiba berlari untuk membuat masalah. Saya baru saja akan mengusirnya, pria tua itu buru-buru menjelaskan ketika dia melihat Grandmaster Yun Qi. Long Chen memutar matanya. Berpura-pura sangat berterima kasih, dia berkata, "Kamu adalah Grandmaster Yun Qi? Luar biasa." Long Chen berterima kasih atas bantuannya untuk menyelamatkan hidupnya. Awalnya ekspresi Yun Qi tidak senang, tetapi mendengar Long Chen mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terganggu, bertanya, "Nak, apakah kamu salah mengenali saya sebagai orang lain?" "Mengenali kesalahan? Tidak, pasti tidak." Long Chen menggelengkan kepalanya. Sambil menunjuk ke arah lelaki tua itu, dia berkata, "Melalui Grandmaster ini, ibuku membayar beberapa ribu koin emas untuk membeli pil tulang harimau darimu. Hanya melalui ini saya bisa pulih dari luka saya." Si kecil ini benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Mendengar Long Chen menceritakan ini, ekspresi pria tua itu segera berubah dan ekspresi Yun Qi menjadi dingin. Melihat pria tua itu dia berkata, "Guan Cheng, ada apa ini?" "Ketua senior, jangan dengarkan sampah itu." Guan Cheng buru-buru mencoba menjelaskan. Kenapa kamu tidak mengakuinya?" "Memikirkan bahwa orang-orang dari Guild Alchemist kita memiliki karakter yang begitu mulia daripada mereka bahkan tidak menaruh nama mereka pada perbuatan baik yang mereka lakukan. Hanya saja, masalah Anda menjual ibuku pil tulang harimau tingkat cacat sangat terkenal." Long Chen dengan dingin tersenyum. Meskipun Guan Cheng terus-menerus menembakkan Long Chen pandangan yang bermakna, Long Chen terus bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan. "Apakah kamu benar-benar berpikir uang keluargaku begitu mudah ditipu?" Guan Cheng saat ini adalah anggota senior dari Guild Alchemist. Dia diajarkan sedikit oleh Grandmaster Yun Qi, tapi dia bukan seseorang yang sangat berbakat. Namun, setelah Guan Cheng dengan hati-hati dan penuh perhatian mengikuti Yun Qi selama beberapa dekade, Yun Qi merasa kasihan padanya dan memberinya posisi petugas dengan beberapa pekerjaan acak tingkat rendah untuk dilakukan di Guild Alchemist. Kadang-kadang, ketika dia memperbaiki pil sampah, dia akan menyerahkannya kepada Guan Cheng untuk ditangani. Biasanya, pil sampah ini akan memiliki bagian yang bermanfaat diekstraksi untuk beberapa cairan obat. Mereka pasti tidak akan diizinkan untuk dijual di pasar. Ini terkait dengan integritas pribadi profesi. Jika bocor bahwa Grandmaster Yun Qi benar-benar menjual pil sampah, maka dia akan menjadi lelucon di antara sesama alkemis. Grandmaster Yun Qi menghela nafas. Melihat Guan Cheng dia berkata, "Kamu telah mengikuti saya selama beberapa dekade, jadi kamu sudah mengerti karakter saya. Pergi dan jangan pernah kembali." Wajah tua Guan Chen menjadi pucat pasi. Matanya memegang sedikit keengganan, dia memohon, "Senior, aku pergi." Yun Qi menanggapi dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya. Guan Cheng hampir lumpuh dan jatuh ke lantai. Deklarasi Yun Qi setara dengan mengusirnya dari Guild Alchemist. Seorang petugas yang awalnya tinggi dan menyendiri dalam sekejap menjadi seseorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Guan Cheng tampak berusia beberapa dekade. "Hei, aku berbicara denganmu, berhenti berpura-pura. Kamu telah menipu orang selama bertahun-tahun di luar guild ini. Saat ini, kamu sudah mendapatkan begitu banyak uang jahat sehingga kamu bahkan tidak akan bisa menghabiskan semuanya sebelum mati. Mengapa kamu bersikap seolah-olah kamu sangat patut dikasihani?" Long Chen dengan jijik berkata. Sebagai pelayan Guild Alchemist, pria tua ini telah menjadi sangat dekat dengan beberapa keluarga bangsawan. Setelah kacau selama bertahun-tahun, dia pasti mendapatkan banyak manfaat. Melihat wajahnya menyebabkan Long Chen merasa sakit dan jijik. Ekspresi Guan Cheng menjadi geram, matanya dipenuhi dendam pahit. Namun,
Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Menonton Guan Cheng pergi, Grandmaster Yun Qi menggelengkan kepalanya. Menuju Long Chen, dia berkata, "Terima kasih anak muda. Kalau tidak, pria tua ini masih benar-benar dalam kegelapan." Hehe, lelaki tua itu adalah seseorang yang menipu keluargaku dari salah satu kekayaan kami. Saya sengaja datang untuk membalas dendam, tidak perlu begitu sopan. Long Chen tertawa. Bertentangan dengan harapan seseorang, Grandmaster Yun Qi menjawab, "Haha, tidak buruk. Seorang pria muda yang sangat lugas jelas tidak cocok untuk kehidupan yang berbahaya dan menipu. Haha, bagaimana niat dan cara anak muda ini bisa disembunyikan untuk seumur hidup? Karena tidak mungkin disembunyikan, saya mungkin juga bertindak seperti orang baik." Long Chen mengulurkan tangannya dengan jujur saat dia menjawab. Grandmaster Yun Qi tidak bisa menahan tawa. Selama beberapa tahun terakhirnya, semua orang akan memperlakukannya dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan cara bercanda, jadi sekarang itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Anak kecil, tentu saja kamu tidak datang ke guild alkemisku hanya untuk melaporkan keluhan ini. Tentu saja tidak. Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian alkemis. Setelah mengatakan ini, Long Chen mengulurkan tangan kanannya. Sebuah nyala api kecil melompat keluar dari ujung jarinya. Untuk meninggalkan kesan mendalam pada Grandmaster, tangan Long Chen bergetar, dan nyala api mulai bertindak seperti monyet liar, main-main melompat-lompat. Tidak buruk. Awalnya, ketika dia melihat nyala api, Yun Qi hanya mengangguk samar-samar. Mampu menggumpal pil api pada usia itu bisa dianggap tidak buruk. Tapi tindakan Long Chen berikut ini menyebabkan dia benar-benar agak tersentuh. Kemampuan untuk mengendalikan nyala api sebagian besar bergantung pada jumlah kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang. Kemampuan Long Chen untuk mengendalikannya dengan cara yang begitu hidup menunjukkan bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit melebihi orang biasa. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Long Chen masih menahan diri. Jika dia mengeluarkan seni rahasia dari ingatannya, maka dia mungkin benar-benar menakuti Grandmaster ini. Sangat bagus. Kekuatan spiritual kamu setidaknya 2 kali lebih kuat dari orang biasa, membuat kamu anak muda yang baik untuk belajar memurnikan pil. Yun Qi mengangguk. Mendengar Yun Qi mengatakan ini, Long Chen merasakan berat jatuh dari bahunya. Mampu memegang kekuatan tersembunyi sebanyak mungkin masih yang terbaik. Ayo, aku akan membawamu untuk melakukan tes. Mengatakan ini, Grandmaster Yun Qi membawa Long Chen pergi. Melihat kedua orang yang pergi, semua orang yang sebelumnya berada di aula memperbaiki obat-obatan dengan pil flames mereka tidak dapat membantu tertegun. Apa? Dia tidak perlu dinilai sebelum langsung melakukan tes. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia kerabat Grandmaster Yun Qi? Omong kosong, dia bukan kerabat. Bukankah anak itu sampah terkenal ibu kota kekaisaran, Long Chen? 10 lebih orang di aula semua ada di sana untuk mengikuti ujian alkemis, tetapi menurut konvensi biasa, mereka harus memenuhi persyaratan memperbaiki obat herbal tertentu terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa mereka memenuhi kualifikasi tertentu sebelum maju untuk mengambil ujian. Tapi Long Chen segera melewatkan langkah ini, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Namun, tidak ada alternatif bagi mereka. Ini adalah guild alkemis eksistensi tertinggi. Tidak ada yang berani melakukan apapun, mereka hanya bisa menelan kemarahan mereka ke dalam perut mereka. Di ruang bawah tanah guild alkemis, Grandmaster Yun Qi menunjuk ke arah kristal air di depan mereka. Gunakan nyala apimu di atasnya. Long Chen mengangguk. Sambil mengulurkan jari, dia memadatkan api dan meletakkannya di atas kristal air. Beberapa garis muncul di kristal air ketika api menyentuhnya. Grandmaster Yun Qi dengan samar berkata, "Flame pil kamu telah mencapai kelas Huang yang rendah, hampir tidak memenuhi standar. Pil flames dibagi menjadi kelas Tian, Di, Xuan,
dan Huang, dengan masing-masing kelas juga memiliki 3 peringkat. Long Chen Espil Flame diaglomerasi dari dirinya sendiri dan bukan api binatang atau surga dan bumi api flame. Oleh karena itu, berada di kelas Huang yang rendah sangat normal. Grandmaster Yun Qi kemudian membawa Long Chen ke kolam air dangkal. Kolam air itu hanya setengah kaki dalamnya, dan dasarnya ditutupi dengan ratusan mutiara berkilau. Sirkulasikan kekuatan spiritual kamu dan lihat apakah kamu dapat menyebabkan mutiara melayang. Jelas, kolam air ini bukan kolam air yang nyata. Pemeriksaan yang teliti mengungkapkan bahwa air itu jelas air raksa. Ketika Long Chen dengan hati-hati menyentuhnya, dia menemukan bahwa air memperbesar kekuatan spiritualnya lebih dari 10 kali lipat. Ini segera membuatnya lega karena kekuatan spiritualnya saat ini tidak cukup kuat untuk memindahkan objek tanpa menyentuh mereka. Rupanya, dia terlalu khawatir. Mengedarkan kekuatan spiritualnya, dia segera menemukan selusin mutiara dipengaruhi oleh kekuatan spiritualnya saat mereka perlahan melayang. Tiba-tiba, Long Chen memperhatikan bahwa ekspresi Grandmaster Yun Qi benar-benar bingung dan terkejut ketika dia melihat mutiara itu. Sial, aku akan diekspos. Long Chen buru-buru melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia menggunakan energi spiritual untuk membuat wajahnya sangat pucat seolah dia akan pingsan, berpura-pura bahwa kekuatan spiritualnya terlalu berlebihan. Grandmaster, peringkat apa yang saya hitung? Long Chen terengah-engah saat dia bertanya. Kelas Xuan. Gumam Grandmaster Yun Qi. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadari keadaan akan pingsan Long Chen saat ini. Hanya beberapa saat kemudian Yun Qi melihat bahwa Long Chen sudah lemah berbaring di tanah. Jika seseorang harus memberikan peringkat keterampilan akting Long Chen, dia akan menjadi dewa akting. Bukan saja wajahnya seputih kertas, tetapi matanya tampak lemah dan lesu, memberinya penampilan seseorang yang telah terlalu memaksakan diri. Luar biasa, kekuatan rohaniamu sangat kuat. Bakat kamu pasti bisa dicetak, saya pasti telah menemukan pohon muda yang bagus kali ini. Yun Qi tersenyum. Mata Long Chen cerah ketika dia mendengar ini. Grandmaster Yun Qi, si kecil ini sangat ingin belajar Dao dari Pil. Apakah mungkin bagi saya untuk menjadi murid resmi Anda? Yun Qi menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Pergi dengan hati-hati berlatih dan nanti, saya akan memberikan kesempatan bagi kamu yang akan membiarkan kamu melompat ke puncak jalur Pil. Mendengar penolakan Yun Qi, Long Chen tertawa malu. Sebenarnya, yang utama adalah saya ingin reputasi yang lebih tinggi sehingga tidak ada yang berani menggertak saya lagi ketika saya keluar. Yun Qi menatap kosong sebelum tertawa. Seseorang seperti Long Chen, yang berbicara begitu langsung, menyebabkan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sudah berapa tahun sejak dia bertemu anak muda yang begitu menarik? Namun, kekuatan spiritual Long Chen yang abnormal memang menyebabkan dia memiliki pendapat yang sangat baik tentang dia. Jangan khawatir. Nanti, saya akan memberi kamu plat identifikasi Pil Apprentice. Siapa yang berani terus menggertakmu? Yun Qi tertawa. Long Chen menjadi bersemangat. Biasanya, jika seseorang ingin bergabung dengan serikat alkemis, mereka harus terlebih dahulu lulus ujian untuk menjadi ahli obat, dan setelah itu, mereka harus menunggu 1 tahun lagi sebelum mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk mengikuti tes untuk menjadi Pil Apprentice. Pakar pengobatan hanyalah peringkat pemula, tapi itu masih membuat mata banyak orang menjadi iri. Adapun Pil Apprentice, itu adalah awal yang sebenarnya dari budidaya pil. Dengan pil api kamu dan kekuatan spiritual saat ini, masih cukup sulit bagi kamu untuk memurnikan pil. Namun, dalam 1 tahun, kamu pasti dapat memperbaiki pil, jadi ini tidak bisa dianggap melanggar aturan. Saya hanya memberikannya kepada kamu sedikit lebih awal. Yun Qi tersenyum. Long Chen sangat berterima kasih. Meskipun dalam hal teknik dan keterampilan, ia memiliki penguasaan yang cukup untuk memandang rendah siapapun, Yun Qi jelas seorang senior yang layak dihormati. Grandmaster Yun Qi secara pribadi membuat plat identifikasi Pil Apprentice untuknya,
dan kemudian di samping itu, dia juga memberinya kuali obat dan satu set jubah pil. Jubah pil itu sangat mewah, dan ada satu bintang pil bersulam di perut, tanda pil apprentice. Kuali obat terbuat dari tembaga dan emas murni, dan desainnya sangat elegan. Itu banyak level lebih tinggi dari kuali lama yang dia beli. Selain dua hal ini, apa yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Grandmaster Yun Qi bahkan memberinya cincin spasial. Ini adalah jenis cincin ajaib. Selama kamu mengirim kekuatan spiritual kamu ke dalam cincin, kamu bisa membuka ruang interior yang terhubung ke cincin dan menyimpan hal-hal acak. Adapun nilainya, itu adalah komoditas mewah senilai ratusan ribu koin emas. Sebelumnya, Long Chen bahkan tidak berani bermimpi tentang mendapatkan satu. Memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin, ia menemukan bahwa ruang di dalamnya selebar 3 meter, membuatnya sangat berterima kasih. Di bawah nasihat Grandmaster Yun Qi, Long Chen menggunakan plat identitasnya untuk membeli bahan obat setengah harga. Dia juga bisa mempelajari pengalaman pemurnian pil generasi senior secara gratis. Long Chen tiba-tiba memiliki perasaan seperti dia telah melompat dari menjadi ayam menjadi burung phoenix. Dalam guild alkemis, dia membeli sejumlah besar bahan obat pil Feng Fu dan beberapa ramuan lainnya. Pada saat Long Chen meninggalkan serikat alkemis, dia merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dari ketika dia masuk. Sebelumnya, dia tidak berharga, tetapi sekarang dia bernilai jutaan. Bahkan punggungnya dipegang sepenuhnya lurus. Di masa depan, dia bisa melihat ke bawah ke arah orang lain. Ketika Long Chen selesai mengumpulkan panen besar ini, dia kembali ke rumah. Saat dia masuk, dia melihat bau air di pintu masuk. Begitu dia melihat Long Chen, dia langsung membawanya ke kamar Nyonya Long. Begitu dia masuk, dia menjadi tercengang, jantungnya melonjak kesal. Seorang wanita yang benar-benar cantik berdiri di hadapan Long Chen. Dia memiliki alis tipis di atas mata jernih, bibir merah ceri muncul di kulitnya yang pucat, dan air terjun rambut yang mengalir turun sampai ke pinggangnya. Ketika dia melihat Long Chen masuk dan tatapan mereka bertemu, Long Chen terpana. Wanita muda itu tampak seperti peri dari dunia ini. Seolah-olah karena kehadirannya, seluruh ruangan telah menjadi negeri dongeng. Untuk sesaat, Long Chen tidak bisa melakukan apa-apa selain menatapnya dengan bodoh. Pipinya sedikit memerah, dan dia berbalik darinya. Ketika Nyonya Long melihat ini, dia memarahi, "Chen Er, cepat dan sapa Meng Qi. Dia calon pengantinmu." Wajah Nyonya Long berbinar-binar bahagia ketika dia mengatakan pengantin, tetapi Long Chen sangat terkejut karena dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. "Salam, Nyonya Meng Qi." Melihat tatapan ibunya, Long Chen akhirnya pulih dan membungkuk padanya. Sedikit memerah merayapi wajah Meng Qi, dan dia juga membungkuk sedikit. Meskipun bibir Cherry bergerak sedikit, dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Melihat semua ini, Nyonya Long tersenyum dan berkata, "Meng Qi, kamu dan Long Chen sama-sama anak muda. Kalian berdua bisa mengobrol sebentar sementara aku menyiapkan makanan." Memberi Long Chen pandangan yang menggembirakan, Nyonya Long mundur, hanya menyisakan mereka berdua di ruangan itu. Menghadapi wanita yang begitu cantik, untuk pertama kalinya, Long Chen punya perasaan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berhasil mengeluarkan satu kalimat. "Tolong duduk." Meng Qi menggelengkan kepalanya. Ekspresi rumit melintas di wajahnya ketika dia melirik Long Chen. "Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Bisakah kita mengubah lokasi?" Long Chen sedikit mengernyit, tapi dia masih mengangguk. Keduanya meninggalkan Long Estate dan menemukan tempat yang lebih terpencil. Begitu mereka tiba, Meng Qi merogoh jubahnya dan perlahan menarik segel. Long Chen hampir berteriak kaget ketika melihatnya, karena dia mengenalinya sebagai kontrak pemanggilan yang hanya bisa digunakan oleh Beastamers. Fluktuasi beriak melalui ruang, mengganggu pikiran Long Chen.
Monster besar dengan panjang lebih dari 10 meter dengan kepala singa dan tubuh elang muncul di depan mereka. Aura megah keluar darinya. Meskipun Long Chen tidak dapat berkultivasi sebelumnya, dia masih berhasil belajar pada ilustrasi Magical Beasts. Binatang ini disebut singa elang, binatang ajaib tingkat 2 yang menakutkan. Elang singa di depan mereka jelas belum mencapai kematangan penuh, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, para pembudidaya kondensasi darah biasa bukan pasangannya. Binatang yang biasanya ganas ini sangat jinak di depan Mengki karena diam-diam berbaring di tanah. Mengki dengan ringan berjalan ke punggung singa elang dan kemudian berkata kepada Long Chen, "Ayo." Long Chen melirik Mengki. Melihat sedikit tergesa-gesa dalam ekspresinya, dia bergumam pelan di bawah napasnya dan berjalan. Ini adalah pertama kalinya Long Chen naik ke belakang Magical Beast, dan dia tidak bisa menahan diri sedikit gugup sehingga mungkin secara tidak sengaja menjadi gila dan mulai memakan orang. Singa elang tiba-tiba membentangkan sayapnya, dan tubuh besarnya membawa mereka berdua melayang ke langit. Long Chen hampir terlempar ketika melompat ke udara. Untungnya, tangan pucat mendukung Long Chen, membiarkannya dengan canggung pulih. Tapi ketika dia melihat hiburan samar di wajah Mengki yang sepertinya ingin tertawa, Long Chen tidak bisa menahan rasa malu. "Ahaha, aku hanya sedikit canggung." Long Chen tersenyum sedikit dan menemukan alasan lumpuh. Mengki tertawa mendengarnya, tapi dia dengan cepat merasa malu dan berbalik. Kecepatan terbang Lion Eagle sangat cepat dan hanya dalam beberapa menit, mereka terbang keluar dari ibu kota kekaisaran dan turun ke Sunset Mountain. Matahari terbenam memuntahkan warna merah darah yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran, pemandangan yang sangat indah. Keduanya berdiri di puncak gunung, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Saat Long Chen menatap ibu kota kekaisaran, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. "Long Chen, aku..." Mengki ragu-ragu sebelum akhirnya menghela napas dan membuka bibir merahnya. "Apakah kamu di sini untuk keluar dari pernikahan?" Long Chen tidak menoleh untuk menatapnya. Pandangannya tetap fokus pada ibu kota kekaisaran. Hati Mengki bergetar dan sedikit ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang cantik. Kamu sudah tahu." "Saya pikir..." Long Chen perlahan berbalik untuk melihat wajahnya yang cantik, tanpa cacat dan berkata, "Terima kasih." "Kamu berterima kasih padaku?" Mengki bertanya dengan bingung. "Terima kasih karena tidak membicarakan ini di depan ibuku. Kamu tidak menyakiti hati tuanya, dan kamu juga membiarkan aku menyelamatkan wajahku, jadi aku berterima kasih." Long Chen tersenyum. Mengki dengan hati-hati memandang Long Chen. Beberapa hari yang lalu, dia sudah belajar tentang situasi Long Chen dalam beberapa tahun terakhir. Dia berpikir bahwa dia akan menjadi marah ketika dia tahu mengapa dia datang, dan mungkin bahkan benar-benar marah dan mengutuknya dengan liar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memberikan respons semacam ini. "Aku tahu kamu adalah wanita yang sombong dan berbakat, karena kamu sudah bisa mengendalikan Magical Beast peringkat kedua pada usia yang begitu muda. Sedangkan bagiku, aku hanya orang normal. Kami dari dua dunia yang berbeda, jadi Anda tidak salah menginginkan ini. Tidak perlu bagi Anda untuk merasa buruk tentang hal itu." Long Chen tertawa ringan, dan senyumnya sangat hangat dan menghibur. Tapi ketika Mengki melihat ekspresi tersenyum ini, hatinya sakit dengan cara yang tak terlukiskan. Pria muda ini, praktis bocah laki-laki, telah mengalami begitu banyak kesialan, dan sekarang dia secara pribadi meninggalkan bekas luka lain padanya dan menekan garam ke luka. Apakah ini tidak terlalu kejam? Beri aku beberapa hari dan aku akan meyakinkan ibuku untuk menolak pernikahan ini. Aku berjanji tidak akan terlalu lama. Setelah mengatakan ini, Long Chen perlahan berbalik dan berjalan pergi. Matahari terbenam menerangi sosok langsingnya di tengah jalan gunung, membuatnya tampak agak menyedihkan. Melihat sosok memudar Long Chen, air mata mengalir dari mata Mengki, dan tangannya menutupi bibir Cherry.
Apakah saya benar melakukan ini atau saya salah? Seorang wanita muda perlahan berjalan dari belakang Mengki dan dengan tenang menghiburnya. Kak, sekarang semuanya sudah dikatakan, sudah berakhir. Meskipun Long Chen ini benar-benar terlihat menyedihkan. Kedua wanita itu menatap punggung Long Chen sampai dia benar-benar menghilang. Begitu Long Chen turun gunung, suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Dari saat pertama dia melihat Mengki, dia merasakan perasaan cinta dan ketertarikan yang kuat. Seseorang seperti Mengki seperti peri dari surga. Untuk pria normal seperti Long Chen, akan aneh jika dia tidak tertarik padanya. Tapi saat cinta ini muncul, ia disiram dalam air sedingin es sebelum bisa diungkapkan. Persepsi spiritual Long Chen sangat kuat, jadi dia sangat sensitif terhadap emosi orang lain. Saat Mengki menunjukkan kekuatan pribadinya dengan memanggil singa elang, dia sudah tahu hal-hal yang tidak baik. Saya telah kehilangan cinta sebelum saya bahkan bisa jatuh cinta. Long Chen sengsara di dalam, begitu banyak sehingga dia ingin menjerit marah. Dia telah menderita melalui begitu banyak penindasan dan ketidakadilan, tetapi dia tidak pernah membiarkan seorang pun berteriak. Namun, kali ini, dia benar-benar merasakan dorongan untuk menangis. Dia bisa merasakan bahwa Mengki adalah wanita yang baik. Jika tidak, dia tidak perlu melakukannya seperti ini, dan dia bisa langsung menolak pernikahan itu. Bukannya dia ingin perjanjian pernikahan dibatalkan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa berteriak dan menangis di surga yang dia suka, tapi apa gunanya? Ya, mungkin jika dia memohon padanya, maka pernikahan itu mungkin sudah lewat, tetapi pada saat itu bahkan tidak berarti apa-apa. Lebih baik membiarkannya begitu saja. Meskipun hatinya sakit, dia masih bisa menanggungnya. Pada saat dia tiba di rumah, malam sudah turun. Ibunya segera mulai menghujani dirinya. Apa yang mereka berdua katakan? Apakah mereka membuat kemajuan? Apakah ada perasaan di antara mereka? Melakukan yang terbaik untuk menjawab dan menepis pertanyaan untuk sementara waktu, Long Chen akhirnya berhasil bertanya, "Bu, bagaimana Mengki dan aku berakhir dalam pernikahan yang diatur, dan mengapa ibu tidak memberitahu saya tentang hal itu?" Nyeri muncul di mata Nonya. Long ketika dia menanyakan hal ini, tetapi dengan cepat disembunyikan lagi. Dia memberitahu Long Chen bahwa kedua keluarga mereka pada awalnya berhubungan baik. Ayah mereka adalah teman hidup dan mati dan mereka memutuskan bahwa anak-anak mereka, jika keduanya laki-laki, akan menjadi saudara. Jika mereka berdua wanita, mereka akan menjadi saudara perempuan, dan jika mereka satu laki-laki dan satu perempuan, mereka akan menjadi suami dan istri. Long Chen menghela nafas. Jadi, generasi Anda semua bahagia dan riang, tetapi sekarang ketika sampai pada kita, semua yang kita miliki adalah kepahitan. Bu, saya merasa bahwa saya dan Mengki tidak cocok untuk satu sama lain. Long Chen memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghadapinya lebih dulu. Apa? Nyonya Long menatap Long Chen dengan tak percaya. Ah, Bu, jangan terlalu emosional. Apa yang saya katakan adalah bahwa Mengki dan saya tidak cocok. Lagi pula, Long Chen tidak bisa melanjutkan. Tidak, itu omongan gila. Mengki adalah wanita yang sangat cantik, bagaimana dia tidak cocok untukmu? Nyonya Long sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Bu, dengarkan aku. Cinta mengharuskan kedua belah pihak mau. Anda tidak mendapatkan persetujuan kami sebelum mengatur ini untuk kami. Itu terlalu sewenang-wenang. Kamu mencoba membuatku marah. Nyonya Long bahkan tidak bisa mengerti kata-kata Long Chen lagi, dan dia marah sampai-sampai air mata jatuh. Long Chen sangat malu, tetapi bukan seolah-olah dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Yang bisa dia lakukan adalah berdiri di sana ketika Nyonya Long mengutuk. Tiba-tiba, ibunya bertanya,
Chen Er, katakan ibumu yang sebenarnya. Apakah itu Meng Qi yang ingin keluar dari ini? Bagaimana mungkin? Meng Qi adalah wanita yang baik. Hanya saya merasa ini terlalu mendadak dan saya tidak bisa menerimanya, jawab Long Chen dengan tergesa-gesa. Tidak perlu mengatakan lagi, ini kesalahan ayah dan ibumu. Nyonya Long tidak bodoh. Dia secara alami tahu karakter seperti apa yang dimiliki putranya. Setelah memikirkannya sejenak, dia tahu bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia katakan. Dia buru-buru memeluk Long Chen dan menangis getir. Bu, ini tidak seburuk yang kau kira. Saya hanya berpikir kita tidak cocok sekarang. Itu tidak berarti kita mungkin tidak rukun di masa depan. Tertawa Long Chen. Itu semua bagian dari rencanaku. Pertama, batalkan pengaturan pernikahan ini, dan kemudian biarkan anak Anda menggunakan keterampilannya sendiri untuk mengejar dia kembali sebagai menantu perempuan. Bukankah ini akan menjadi situasi kasus terbaik? Bagian mana yang mudah? Meng Qi adalah dewi yang cantik. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengejarnya? Tanpa kontrak pernikahan ini, kapan kamu akan mendapat kesempatan? Dia menghela napas dan melanjutkan, tapi kamu juga benar. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Karena ini pernikahan kamu dan kamu sekarang sudah cukup tua, kamu dapat memutuskan sendiri. Terima kasih, Bu. Long Chen akhirnya santai. Nyonya Long mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari bawah tempat tidurnya, mengambil selembar kertas tipis dari dalamnya dan menyerahkannya kepada Long Chen. Ini kontrak pernikahanmu. Jika kamu ingin keluar dari sana, sobek saja. Menerima selembar kertas tipis itu, hati Long Chen terasa sakit. Seorang wanita cantik yang benar-benar surgawi akan hilang dengan cara seperti itu. Benar-benar disesalkan.